Khotbah akhir zaman. Suatu kali di hari Minggu, saya diundang membagikan firman Tuhan di sebuah gereja di Pasuruan. "Pak Heru bisa berbagi firman Tuhan tentang akhir zaman, Pak?" tanya Pak Pendeta. Saya menjawab, "Bicara akhir zaman itu kan sebuah topik yang luas, Pak. Kira-kira topik yang mana ya, Pak?" Pak Pendeta menjawab, "Bebas, Pak, yang mana Tuhan pimpin saja." "Ya, Pak, deal." Pada hari Minggu yang ditentukan, saya berdiri di mimbar, siap melayani firman Tuhan. Saya bertanya pada jemaat, kalau berbicara akhir zaman itu suatu topik yang sangat luas, ada porsinya Tuhan, ada pula porsinya kita, bolehkah saya berbicara tentang porsinya kita? Jemaat menjawab, "Boleh, Pak, silahkan." Oke, jadilah saya berbicara tentang tanggung jawab kita dalam penyelesaian tugas amanat agung. Selesai kebaktian, saya dipanggil Pak Pendeta dan saya ditegur, "Pak Heru, kan saya minta bicara akhir zaman, kenapa kok bicara soal amanat agung?" Saya melihat Pak Pendeta dan menjawab, "Pak, bukankah pada 5 menit pertama di awal khotbah, sudah saya tanyakan kalau bicara akhir zaman, itu kan sebuah topik yang sangat luas, ada porsinya Tuhan, ada pula porsinya kita, bolehkah saya bicara tentang porsi kita?" Mungkin tadi saat saya bicarakan hal ini, Bapak ada di luar ruangan ibadah, sehingga tidak mendengarkan penjelasan saya. Memang tadi saya lihat Pak Pendeta keluar ruangan. Dengan tersipu-sipu malu Pak Pendeta mengkui, "Ya memang tadi saya keluar ruangan ibadah sebentar, karena ada keperluan." Memang aneh tapi nyata. Kalau bicara akhir zaman, seringkali kita ini sibuk ngurusi bagiannya Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman. Siapakah antikris? Suara nafiri terdengar di seluruh dunia. Pembangunan bait suci. Lembu merah. 4 penunggang kuda. Dan lain-lain. Kita seringkali lupa ngurusi bagian kita, padahal firman Tuhan secara gamblang mengatakan dalam Matius 24 ayat 14. "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Kata semua bangsa yang dipakai di sini adalah etne atau etnis, atau suku bangsa. Artinya kita harus memberitakan Injil kerajaan pada seluruh suku bangsa sampai selesai. Tuntas, barulah Tuhan Yesus akan datang kembali. Jika belum selesai, ya Tuhan Yesus juga tidak atau belum bisa kembali. Jadi sebaiknya kita perlu lebih fokus mengurusi bagian kita daripada sibuk cawe-cawe ngurusi bagiannya Tuhan. Amin. Ada banyak cara untuk melihat dunia. Pemandangan dunia. Siang hari. Malam hari. Secara fisik. Secara politik. Berdasarkan kepadatan penduduk. Bagaimana Tuhan melihat dunia? Tuhan melihat dunia sebagai masyarakat. Dalam hubungan dengan Injil, masyarakat dunia dibagi dalam 3 kelompok utama. Yang percaya Kristus, dunia C, 33%. Sudah mendengar, tapi belum mau percaya, dunia B, 43%. Mereka yang belum pernah mendengar Injil keselamatan, dunia A, 24%. Inilah dunia A, mereka yang belum pernah mendengar Injil keselamatan, terdapat 37 negara. Dalam pandangan Tuhan, dunia itu bukanlah statistik atau peta atau informasi. Dunia itu manusia, yang ia kenal satu persatu dengan namanya. Satu dari setiap 4 orang di dunia, telah terpisah dari Injil. Terpisah dari Injil karena batasan politik, pemerintahan totaliter, ultranasionalisme, pemerintahan anti-Kristen, dan peperangan. Terpisah dari Injil karena batasan agama, Buddha, Hindu, Islam dan pasca modernitas.
Terpisah dari Injil karena batasan budaya. Tidak ada kontak dengan orang Kristen, permusuhan dengan orang-orang Kristen, kurangnya Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, dianggap tidak terjangkau oleh orang Kristen, melihat agama Kristen sebagai agama asing. Halangan terbesar meraih yang terhilang, bukanlah tantangan, bukanlah dunia, bukanlah iblis. Halangan terbesar ada di hati dan pikiran orang-orang Kristen. Untuk meraih yang terhilang, prioritas Tuhan haruslah menjadi prioritas kita. Kita harus menjadi bendahara yang baik, yang dapat dipercaya mengelola sumber keuangan Tuhan. Bagi kita, untuk menyelesaikan amanat agung di antara suku-suku belum terjangkau, UPG, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan mobilisasi di antara gereja-gereja yang tidak misioner. Ruben Kacala. Contoh pelayanan misi di Paniai, Papua Barat. Sebab kitalah tangan-tangan Kristus untuk melayani orang-orang menderita yang ada di sekitar kita. Joybox 2021, Bantuan Kemanusiaan Paniai, Papua Barat, Misionaris Mei Keritan. Kami menerima permintaan bantuan dari Misionaris Meitan yang melayani di pedalaman Paniai, sekitar 300 km dari Nabire, Papua. Semoga ada yang tergerak menolong. Misionaris Mei Keritan, bersama suami dan 3 anaknya, bisa tinggal nyaman di Houston, Amerika Serikat, tetapi karena mentaati panggilan Tuhan, semuanya ditinggalkan untuk menjadi misionaris. Sudah 32 tahun melayani sebagai misionaris, terutama di antara suku-suku pedalaman yang terabaikan, di 34 provinsi di Indonesia, dan juga di luar negeri. Suaminya jadi martir saat melayani di Kalimantan, anaknya jadi martir di Sudan. Tapi semuanya itu tidak membuatnya tawar hati. Sekarang Mei Tan melayani di ladang misi pedalaman Papua. Shalom Pak Heru dan semua rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus. Kami melayani di pedalaman Enarotali, Paniai, Papua, sekitar 300 km dari Nabire, membutuhkan sepatu untuk anak-anak Papua, buku membaca dan Alkitab untuk anak-anak Papua, jaket, sebab di daerah kami dingin sekali, pakaian anak-anak dan orang dewasa untuk anak-anak. Kami juga butuh dana untuk beri makan anak-anak Papua dan mama-mama janda di Papua 1 bulan 2 kali. Kami mohon bantuan dukungan doa dan dana. Sebab banyak anak-anak Papua di pedalaman sulit makan dan tidak mempunyai orang tua, mereka anak-anak Aibon, banyak yang mencuri demi hidup mereka. Kiranya teman-teman misi dan para donatur sponsor bersedia mendukung pelayanan kami di Paniai, pedalaman Papua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan dukungannya. Tuhan Yesus memberkati, selalu berlimpah-limpah di dalam pekerjaan dan pelayanan. Misionaris Mei Tan, Paniai, Papua Barat. Bantuan barang untuk pelayanan Joybox dapat disalurkan ke Kantor YPI Enate, Jalan Kedung Doro 82 EF, Surabaya, email nafirisukacita@gmail.com, PIC, Linda, WA, +62 81 759 1948. Dukungan dana untuk Joybox dapat disalurkan ke Dompet Nafiri Kehidupan, BCA, 555 033 2436, atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Misionaris Mei Tan mengirimkan tambahan informasi tulisan seorang anak Tuhan tentang keadaan Papua masa kini. Semoga informasi berikut bisa mencelikkan mata kita semua untuk melihat dan memahami situasi dan kondisi Papua saat ini. Kristen sekarang sudah bukan mayoritas lagi di Papua. Jika gereja tertidur, maka Islam akan menjadi agama orang Papua. Papua akan menjadi pusat pergerakan misi dakwah untuk mengislamkan Indonesia bagian timur. Itulah gerakan misi dakwah yang sedang berlangsung gencar di Papua. Mustahil? Berlebihan? Lihatlah suku-suku yang sudah mulai mereka jangkau.
ada 221 suku yang sedang mereka jangkau. Terakhir, adalah kepala suku Asmat Bapak Sinasius Kaimter, yang sudah mengganti namanya menjadi Umar Abdullah, yang membawahi beberapa kampung dengan kurang lebih 6.000 kepala keluarga. Jeffrey Warisu, panglima perang yang disegani dan berpengaruh di Kampung Genyem, di pedalaman Papua, yang membawahi ratusan kampung dan suku sampai ke pegunungan Mamberamo, juga kini telah masuk Islam. Keislaman mereka bahkan lebih baik daripada suku Walesi di lembah Baliem Wamena, karena mereka semua sudah total tidak mau makan babi lagi. Mengapa mereka begitu mudah meninggalkan Yesus? Karena mereka tidak kenal dengan baik siapa itu Tuhan Yesus, dan juga tidak mendalami kebenaran firman Tuhan. Mengapa demikian? Sebab tidak ada yang mau melayani mereka. Di manakah gereja-gereja Papua? Jemaat sudah sangat beruntung kalau bisa mendapat kunjungan rohaniwan gereja sekali dalam setahun. Inilah tugas dan tanggung jawab kita semua, umat Tuhan. Tolong dukung doa. Tuhan Yesus memberkati. No Name. Potret pendidikan di Paniai, pedalaman Papua, 300 km dari Nabire, misionaris Meitan. Ini anak-anak rumah singgah. Ini anak-anak rumah singgah. Kami belum punya rumah singgah, masih pakai halaman kantor bupati. Kami lagi bergumul memohon kepada Yesus Kristus agar buka jalan. Kami ada rencana sewa tanah untuk membangun rumah singgah untuk anak-anak Papua. Kami beri pelajaran untuk anak-anak Paniai, ada yang tidak tahu baca tulis, kami mengajar mereka dengan buku-buku apa adanya. Inilah Papua. Baju baru nih. Pasang sepatu dulu ah. Pelayanan anak-anak Papua rumah singgah dan mama-mama Papua. Fellowship bersama anak-anak Papua. Kegiatan rumah singgah anak-anak Papua setiap Jumat. Misi memberi makan anak-anak Papua dan mengajarkan kepada mereka kebenaran Tuhan. Persiapan bantuan Geobox ke Nabire, Papua. Bantuan mulai kami terima. Bantuan buku bacaan. Bantuan buku 25 cerita Alkitab. Kami mulai mempersiapkan barang bantuan. Bantuan masker. Kami juga memberi bantuan berbagai macam snack untuk anak-anak Papua. Proses pengemasan snack. Sepatu untuk anak-anak. Sandal untuk anak dan dewasa. Proses pengemasan bantuan sandal. Dapat bantuan masker lagi. Pakaian layak pakai. Sortir pakaian layak pakai. Pengiriman bantuan Geobox ke Nabire, Papua. Bantuan sudah siap dikirim. Bantuan dimasukkan ke mobil untuk diantarkan ke depo Tanjung Perak.
Bantuan dimasukkan ke dalam kontainer. Othniel ikut membantu mengantarkan bantuan. Mengambil barang dari Suster Friska untuk dibawa ke Paniai. Tiba di Nabire, barang dititipkan pada Suster Friska. Barang diambil dari tempat Suster Friska, dibawa ke Paniai. Shalom Pak Heru, barang-barang lagi kami muat ke pedalaman Enarotali, Papua. Ongkos bawa 2 juta, saya sewa mobil, minta tolong mereka bawa, besok baru sampai. Semoga Jumat sudah bisa kami bagi pada murid-murid, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Misionaris Meitan. Pembagian bantuan Joybox kepada anak-anak Papua. Hari ini pembagian bantuan. Thanks a lot tim Mission Enate. Tuhan Yesus memberkati, selalu berlimpah-limpah di dalam pekerjaan dan pelayanan. Yesus mengasihimu. Yesus memberkati keluargamu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan dukungan untuk pelayanan anak-anak Papua. Mereka sangat senang dapat sepatu dan snack. Tuhan Yesus memberkati, selalu berlimpah-limpah. Anak-anak Papua senang dapat snack. Anak-anak Papua senang dapat 25 cerita Alkitab bergambar. Dibagikan di beberapa titik di Enarotali, ada 5 titik. Shalom Pak Heru dan tim Mission Enate. Thanks a lot for snack, buku, sandal dan sepatunya untuk anak-anak Papua dan mama-mama Papua. Tuhan Yesus memberkati, selalu berlimpah-limpah di dalam pekerjaan dan pelayanan misi. Ini anak-anak berjumlah hampir 400 anak. Tolong dukungan doanya untuk anak-anak Papua. Bagi sandal untuk janda-janda, terima kasih banyak atas perhatiannya dan dukungan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Mama-mama Papua senang dapat sandal. Mama-mama memakai sandal, mereka tidak langsung pakai, mereka mau pakai pergi ibadah. Masih banyak di dalam gedung. Ini memberi makan anak-anak Aibon. Anak-anak Papua senang dapat nasi kotak. Terima kasih banyak atas bukunya, berkat-berkatnya sudah mendukung pelayanan misi di pedalaman Papua. Tuhan Yesus memberkati, selalu berlimpah-limpah.